Ada pertanyaan lagi? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya menanyakan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 7, misalkan kan ada dibilang ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Apa beda ayat itu dan apakah kita boleh memahami surat muhkamat? Ya. Terima kasih. Ya, nanti silakan dilihat surat 3 ayat 7. Ada yang disebut muhkamat. Apa arti muhkam? Hukum atau muhkam itu artinya sesuatu yang sudah jelas maknanya. Makanya mencari hukum artinya mencari kejelasan. Jadi al-hukmu itqanu syai'. Maka muhkamat artinya syai'un mutqan, sesuatu yang sudah jelas, terang benderang. Maka ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang maknanya semua telah jelas oleh ulama. Tapi ada ayat yang tidak jelas maknanya. Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Terus yanzilu rabbuna di hadis, Allah turun ke langit dunia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Ayatnya tidak difahami hakikatnya oleh para ulama, maka disebut dengan mutasyabihat. Dan ciri-ciri orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang zaigh, di qalbunya ada zaigh, dia mencoba mendetail-detailkan makna istawa. Mau dibilang duduk, bilang bertempat, nah itu salah satu zaigh. Jadi zaigh itu bukan orang yang kemudian mencoba mentakwil ke makna yang sahih, tapi ketika dia melakukan penafsiran sembrono. Apa kata mereka? Kalau istawa itu kan artinya bertempat, mencari tempat duduk, istiqrar wal julus. Mana mungkin duduk tanpa tempat? Maka Allah pasti bertempat bernama arasy. Itu zaigh, di qalbunya ada zaigh, fi qulubihim zaighun. Allah enggak pastiin maknanya kok. Maka Imam Malik dalam kitab Al-Asma' wa Sifat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menukil 3 riwayat dan 2 yang sahih. Apa itu? Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa bersemayam itu menurut bahasa Arab sama-sama tahu maknanya, bahwa maknanya dalam bahasa Arab lebih dari 15 makna. Itu yang disebut maklum. Duduk itu salah satunya, tapi kawan kita mengartikan duduk, benar-benar duduk di atas sono. Berarti dia cenderung zaighun. Maknanya dari 15 kok. Kok dipilih satu? Terus dari makna-makna itu kemudian Imam Malik mengatakan wal kaif anhu marfu. Adapun caranya itu maha suci Allah dari cara. Allah tidak mungkin mempunyai cara, karena kalau Allah butuh cara berarti Allah tidak sempurna. Saya punya cara naik masuk masjid, berarti saya nggak sempurna, masih butuh pintu, buka pintu, berarti butuh selain dirinya, berarti Allah tidak sempurna. Orang yang mencoba mendetail-detailkan makna ini disebut dengan fi qulubihim zaigh. Maka Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'ah, bertanya tentang perkara ini bid'ah. Jadi yang nanyakan Allah benar-benar bertempat, nah itu bid'ah itu, ya. Jadi ini disebut dengan mutasyabihat. Namun Syekh Ibn Taimiyah mengatakan nggak ada, semua ayat itu nggak ada yang mutasyabihat, semua ayat muhkamat. Emang dari basicnya sudah beda. Bagi Ibn Taimiyah istawa itu dijelas maknanya duduk, tapi bagi ahli sunnah Asy'ariyah enggak. Allah menyebut itu mutasyabihat.
Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau mutasyabihat nggak usah dibayang-bayangin, nggak usah dipikir-pikirkan. Kita tidak dibebani untuk memahaminya. Maka bid'ah ngajarin anak kecil bahwa Allah bertempat, nanti anak-anak kan bayangin. Itu bid'ah, ya. Baik. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Dalam ibadah, bolehkah kita mencampur adukan mazhab yang kedua yang saya tanyakan dalam masalah bid'ah, apakah terang bid'ah itu semua sesat atau apakah ada bid'ah itu yang tidak menyesatkan? Karena ada yang berprinsip segala sesuatu yang bid'ah itu sudah menjurus kepada yang sesat semuanya. Karena banyak terjadi perpecahan karena perkataan bid'ah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, bolehkah campur-campur mazhab? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat la yattabi'ur rukhas, tapi tidak cari-cari yang ringan. Bisa nggak? Nggak bisa. Susah, ya. Karena susah, udah satu mazhab aja. Siapa yang ngerti? Mazhab Syafi'i udah khatam belum? Maka di sini saya harap nanti pengurus pertimbangkan, buka kajian matan takrib. Matan takrib itu matan terkecil terlengkap untuk mazhab Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Abu Syuja. Buka kajian di sini. Tapi kitab itu ikhtisar, tidak menyebutkan dalil karena ikhtisar. Ikhtisar artinya apa? Ringkasan. Nanti dalilnya ditulis nanti oleh beberapa masyaikh belakangan, ya, namanya taqyid ala matan takrib, ya, ditulis oleh guru-guru kita di luar sana. Bolehkah? Sebenarnya boleh, tapi tidak cari-cari keringanan. Contoh yang akan bentrok di mana? Yang bentrok tuh gini. Dalam mazhab Imam Malik, ketika ada ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, ayatnya sama loh ya. Maka mazhab itu adalah kekayaan dalam Islam, aset dalam Islam dalam memahami ayat yang beragam cara memahaminya. Imam Malik memahami surah Al-Maidah ayat 6 itu, usaplah kepalamu. Bagi Imam Malik semuanya diusap. Maka dalam mazhab Maliki tidak sah wudhu, cuma seperti orang-orang kita set-set gitu ya. Apalagi ibu-ibu tuh yang pakai jilbab, gini doang tuh nggak sah menurut siapa? Imam Malik. Tapi bagi Imam Syafi'i cukup di contohnya gini, antum suka berburu. Bagi Imam Syafi'i, jilat anjing harus dicuci sekali pakai tanah, selebihnya pakai air 7 kali. Jadi berarti 6 pakai air, sekali pakai tanah liat. Itu menurut Imam Syafi'i. Bagi Imam Malik, anjing itu nggak najis berat, dan najisnya sedang aja, cukup siram pakai air bersih. Imam Malik. Maka para pemburu, apa namanya bahasa kitanya itu, khinzir, babi itu bahasa aslinya apa Pak? Kodiak. Oh, Alex, sama kayak di Payakumbuh ya, samo. Celeng kata orang Cirebon ya. Babi utan gitu, sama juga ya. Itu hewan kalau jilat kita ataupun yang ternak, maka kalau kita mengikuti mazhab Malik, berarti enggak anjing ya, anjing aja deh, jangan babinya. Enggak najis berat, cukup pakai air langsung suci. Saya wudu, mazhab saya Syafi'i dalam berwudu, tapi giliran najis mazhab saya Malik. Maka menurut Imam Malik, wudu saya sah nggak? Kenapa? Ya, pada ayatnya sama loh ya. Pada ayatnya sama. Inilah ulama salaf. Jadi ulama salaf itu udah biasa beda. Bagi Imam Syafi'i, oke, misalnya Imam Syafi'i mengatakan tadi itu najis berat. Bagi Imam Syafi'i, kalau saya nih berwudu, tadi saya cuma menyiram sekali, saya anggap dalam mazhab Maliki
suci. Lalu saya wudhunya ala mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i sah nggak? Kenapa? Karena najisnya masih sisa 6 kali lagi. Tuh, ini yang disebut campur aduk yang tidak diperkenankan. Namanya cari-cari yang ringan. Sedangkan syariat itu emang itu dijadikan taklif, beban tugas untuk badan. Tidak boleh dicari yang ringan-ringan. Jadi boleh talfik dengan syarat tidak masalah yang ringan-ringan. Contohnya talfik gini, ngimamin, kadang bismillahnya dijaharkan, kadang tidak. Nah, itu nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba bismillahnya nggak dibaca ya, kita turunin nanti. Yang kedua tadi tentang bid'ah. Nah, tadi sore kita sudah bahas ya, tadi siang ya, di masjid apa tadi namanya? Saya lupa, di pasar sana ya, Pasar Pekanbaru.